Bu Elin terkejut mendengar percakapan dua orang wanita yang duduk di belakangnya. Awalnya dia menduga agar mendengar kenyataan pahit tentang Mika, namun yang mereka bicarakan justru sebaliknya. Bu Elin rasa tidak percaya mendengar kabar itu, namun hati kecilnya membenarkan ucapan dua orang itu. Kini terjawab sudah kenapa Mika begitu royal pada orang pinggiran kota J. Ternyata gadis itu bukan orang miskin seperti yang pernah diungkapkan oleh Mika saat mengacaukan acara makan malam waktu itu. Kalau dia punya saham di perusahaan Anderson, kenapa mau menjadi baby sister? Gumam Bu Elin dalam hati, mencoba meraba-raba alasan itu, namun segera pikirannya teralihkan oleh obrolan wanita di belakangnya. Bu, lihat deh, kayaknya cowok yang duduk di samping gadis itu pacarnya, celetuk wanita itu kepada temannya. Mendengar hal itu, Bu Elin segera melirik ke arah Mika. Sudut bibir Bu Elin berkembang lebar, rasa bangga menyeruak di hatinya, membayangkan Fadil akan menikah dengan Mika. Wah, beruntung banget ya pria itu kalau bisa nikah sama pemegang saham perusahaan Anderson, lanjut wanita di belakangnya. Tiba-tiba pandangan Fadil teralih pada ibunya. Bu Elin memanfaatkan kesempatan, dia langsung melambaikan tangan ke arah Fadil, mengisyaratkan agar putranya mendekat. Fadil segera beranjak dari duduknya dan melangkah mendekati ibunya. Ada apa, Ma? Tanya Fadil begitu fokus pada ibunya, hingga dia tak menyadari tatapan ibu-ibu yang duduk di belakang kursi ibunya. Ambilkan Mama minum, Nak, pinta Bu Elin lembut. Fadil mengangguk, segera mengambil minuman yang diminta ibunya. Setelah menyerahkan minuman, dia kembali lagi ke meja Mika. Malam ini, pesta ulang tahun perusahaan berlangsung meriah. Sorot lampu yang menyilaukan, musik bergema, membuat suasana semakin hidup. Darrell dengan senyum sumringah di wajahnya berdiri di panggung sambil memegang mikrofon dan mengucapkan terima kasih pada para tamu yang hadir pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir malam ini untuk merayakan ulang tahun perusahaan kami. Silakan menikmati hidangan yang telah disediakan, ujarnya dengan ramah. Di antara kerumunan tamu, Mika dan Alea berjalan bersama menuju meja prasmanan. Mika dengan sigap membantu mengambilkan makanan untuk Siren, tugas yang sudah di tempatnya sejak lama. Dari kejauhan, Ibu Elin memperhatikannya dengan raut wajah yang tidak menentu. Ada semacam kegelisahan dan kebimbangan di hatinya. Dia ingin mendekati Mika, namun rasa malu menghalanginya. Dia kembali teringat dengan masa lalu, waktu dia menolak Mika mentah-mentah. Bahkan dia menghina gadis itu dengan kata-kata yang pedas. Bu Elin sangat menyesali perbuatan buruknya dulu. Kini dia sadar bahwa Mika adalah orang yang baik hati dan dia telah salah menilai gadis itu. Segumpal penyesalan semakin menggumpal dalam dada saat dia berdiri termangu di pinggir pesta yang meriah. Dengan langkah ragu-ragu, Bu Elin berjalan mendekati Mika sambil dalam hati berkata pada diri sendiri, jika Mika menyapanya, dia akan membalasnya. Namun saat tiba di meja prasmanan, Mika ternyata tak menyapanya sama sekali. Mika tampak sibuk mengurus Siren. Bu Elin mencoba menyembunyikan kekecewaannya di balik senyum pahitnya. Di tengah perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa hening. Bu Elin menatap ke arah luar jendela, seolah mencari jawaban dari bayangan di luar sana. Kemudian dia tak kuasa lagi menahan rasa penasaran yang menggerogoti hatinya. Fadil, kenapa kamu tidak pernah cerita pada Mama bahwa Mika memiliki saham di perusahaan Anderson? Tanya Bu Elin dengan alis berkerut. Fadil terkesiap, lalu dia menjawab, Mama, dari mana Mama tahu
kalau Mika punya saham di sana. Mama dengar dari orang, makanya Mama tanya ke kamu, apa benar omongan orang itu? Mah, sebenarnya Mika sendiri yang melarang aku. Dia nggak mau orang-orang tahu soal itu. Wajah Bu Elin tampak semakin penasaran. Kenapa dia melarang kamu, Nak? Bukankah itu hal yang baik? Jadi orang nggak meremehkan dia. Fadil menghela nafas sejenak, kemudian menjelaskan, Mah, Mika itu orangnya rendah hati dan tidak suka pamer. Dia tidak ingin orang-orang menilai dirinya hanya dari harta yang dia miliki. Mendengar jawaban Fadil, Bu Elin langsung terdiam. Wajahnya tampak pucat. Mama kenapa begitu antusias sekali membicarakan Mika? Apa karena Mama sudah tahu sekarang Mika bukan orang miskin? Tanya Pak Pram pada Papa Fadil dengan nada mengejek. Sekarang Mama sudah tahu kan, gadis yang dulu Mama remehkan itu ternyata bukan orang biasa. Fadil ikut menimpali dia menyeringai sinis. Bu Elin terdiam, wajahnya semakin merah menahan malu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Gimana dengan Nova, Ma? Tumben kamu gak pernah ngomongin dia lagi. Biasanya kamu hampir setiap hari memuji gadis itu di depan Papa. Sindir Pak Pram, dia juga telah mendapat video yang sama dari Fadil. Hanya saja belum sempat membahasnya dengan istrinya. Merasa terpojok, Bu Elin terdiam sejenak. Gak usah ngomongin dia lagi, Pak. Seminggu yang lalu Mama bertengkar dengan dia di kafe. Sejak itu Mama sudah tidak pernah komunikasi lagi dengannya, sahutnya dengan suara bergetar, mencoba menyembunyikan rasa kecewa dan malu. Beberapa hari berlalu. Setelah menghadiri acara arisan, Ibu Elin memutuskan untuk mampir ke minimarket Mentari yang tidak jauh dari lokasi diadakannya arisan. Wanita itu ingin membeli beberapa kebutuhan dapur dan kamar mandi. Dia memarkirkan mobilnya di depan minimarket, lalu mengambil troli kecil dan berjalan ke bagian rak etalase. Di sana, dia mulai mengambil perlengkapan kamar mandi seperti sabun, sampo, dan yang lainnya, serta bahan makanan dan bumbu dapur yang dibutuhkan oleh ART-nya. Usai berjalan, Ibu Elin mendorong troli kecilnya menuju meja kasir dan membayar barang-barang tersebut. Kemudian dia keluar dari minimarket dan berjalan menuju mobilnya sambil membawa tas belanjaan. Namun tak lama setelah itu, ada seorang pria tak dikenal yang mendekatinya dari belakang dan menepuk bahunya. Pria itu ternyata seorang penghipnotis. Dalam sekejap, Ibu Elin terlihat bingung dan tidak sadar. Tak berdaya, dia menyerahkan semua perhiasan yang dia kenakan, termasuk kalung, gelang, anting, dan cincin. Selain itu, dia juga menyerahkan dompet dan ponselnya kepada pria tersebut. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, pria itu dengan cepat naik ke motor temannya dan melarikan diri meninggalkan Ibu Elin yang masih terhipnotis. Mika yang hari ini ditugaskan oleh Alea untuk memantau minimarket baru saja tiba di halaman. Dari dalam mobil, matanya sempat menyaksikan kejadian tersebut. Dia langsung bergegas ingin menolong, tetapi pria itu sudah sigap naik ke motor yang menunggunya di sisi jalan. Sambil menggeram kesal, Mika kembali menutup pintu mobilnya dan langsung mengejar kedua penjahat yang kabur dengan motor. Merasa ada membuntuti di belakang, pengendara motor segera menyelusuri gang kecil yang sempit. Sial, umpat Mika sambil memukul setir mobilnya. Merasa frustasi karena buruannya berhasil lolos, akibat mobilnya tidak dapat melaju ke dalam gang sempit itu. Untungnya dia sempat merekam nomor polisi itu dalam ingatannya. Tak lama kemudian di halaman minimarket,
minimarket, Ibu Elin perlahan sadar dan menyadari bahwa dirinya baru saja menjadi korban hipnotis. Rasa panik menyerbu hatinya berdegup kencang karena benda berharganya yang senilai ratusan juta rupiah kini telah raib. Dalam perjalanan kembali ke minimarket, Mika menyempatkan menelpon Fadil sambil mengendarai mobilnya dengan hati-hati. Dalam nada khawatir, dia menceritakan kejadian yang menimpa Ibu Elin agar Fadil segera melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib. Matanya terus mengamati jalan hingga akhirnya dia melihat Ibu Elin masih berada di halaman minimarket. Mika segera menginjak rem dan memarkirkan mobilnya, kemudian bergegas keluar dari mobil. Ibu Elin yang tampak gelisah langsung menoleh ke arah Mika. Mika berjalan tergesa-gesa mendekati Bu Elin yang terlihat lemah dan ketakutan. Dari kejauhan, wajah Bu Elin tampak muram dan penuh kecemasan. Wanita itu menatap Mika dengan mata yang berkaca-kaca. "Mika, aku baru saja dihipnotis oleh penjahat. Mereka mengambil 1 set perhiasan, dompet, dan ponselku, Nak." Wanita di samping Bu Elin mengangguk tegas membenarkan ucapan Bu Elin. "Iya, aku juga melihatnya tadi. Bahkan sempat mengejar mereka, Bu. Tapi sayang mereka lolos. Fadil akan melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Mudah-mudahan pelaku bisa segera tertangkap." Bu Elin mengangguk, tangannya tampak masih gemetar. "Lebih baik Ibu pulang ke rumah dulu. Istirahat dan tenangkan diri. Jangan khawatir, polisi pasti akan membantu mencari pelakunya." "Terima kasih, Mik," ucap Bu Elin dengan suara parau, sedikit menunduk sebelum masuk ke dalam mobilnya. Sejak menjalin kasih dengan Laura, Ridwan kini berangkat kerja lebih awal dari sebelumnya. Biasanya Laura selalu nebeng mobil Fadil berangkat dan pulang kerja, tetapi kini Ridwanlah yang senang hati menjemput dan mengantar sang kekasih. Perubahan ini tidak lepas dari perhatian kedua orang tua pria itu. Pak Dika dan Ibu Citra merasa penasaran melihat anak mereka akhir-akhir ini penuh semangat dalam menjalani kehidupan. Saat menyantap sarapan bersama, Pak Dika mencoba menggali informasi. "Di kantor lagi banyak kerjaan ya?" tanyanya sebelum menyuapkan nasi ke mulut. "Enggak kok," jawab Ridwan polos, tak menyadari arah pembicaraan sang papa. Melihat Ridwan belum juga terbuka, Ibu Citra ikut menimpali. "Kalau bukan karena kerjaan, kenapa kamu berangkat terlalu pagi, Nak?" tanya mamanya dengan raut wajah penasaran. Ridwan berhenti mengunyah, mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab. "Aku cuma pengen menghindari macet aja," ujarnya sambil tersenyum tipis. Hingga saat ini Ridwan masih belum menceritakan perihal hubungannya dengan Laura. Dia telah memutuskan untuk mengungkapkan hubungannya dengan Laura pada momen yang tepat, yaitu saat acara ulang tahun mamanya bulan depan. Dia tahu betul betapa mamanya sudah lama mengharapkan dia menemukan pendamping hidup. Sambil melanjutkan makan, Ridwan merenung, memikirkan rencana untuk mengenalkan Laura pada keluarga besarnya. Pria itu berencana mengundang Laura ke pesta ulang tahun mamanya nanti. Lalu dia akan memperkenalkannya Laura sebagai kekasih dan calon istri di depan semua orang. Ridwan tak sabar membayangkan ekspresi bahagia di wajah mamanya saat itu. Di halaman apartemen, mobil Ridwan baru saja tiba. Laura yang sudah menunggu di lobi melangkah dengan cepat menuju mobil pria itu dan segera duduk di kursi samping kemudi. Senyumnya menghiasi wajahnya. "Sayang, kamu sudah makan belum?" tanya Ridwan saat menjalankan mobilnya keluar dari area apartemen.
Sudah kak, jawab Laura singkat. Kok manggilnya masih kak? Tanya Ridwan dengan nada agak protes. Laura menepuk-nepuk jidatnya. Dia tahu pria itu sudah menyuruhnya untuk memanggilnya dengan sebutan mas. Aku belum terbiasa mas, makanya sering lupa, saut Laura sembari menggaruk belakang telinganya. Mas, nanti kamu duluan saja masuk ke kantornya ya, ujar Laura sambil memainkan blazernya. Kenapa? Tanya Ridwan heran, menoleh sebentar ke arah Laura. Aku tidak enak kalau dilihatin sama karyawan lain, apalagi mereka yang ada di lobi, saut Laura dengan nada lirih. Laura tahu, sebaik apapun dia bersikap di kantor, tidak semua orang menyukainya. Hatinya serasa sesak saat mengingat tatapan iri dan cibiran mereka yang tidak menyukai kedekatannya dengan Malik dan Ridwan. Ridwan menggenggam tangan kanan Laura, lalu menciumnya sebentar. Sayang, kamu gak usah pedulikan mereka, biar saja mereka tahu kita punya hubungan. Jadi mereka bakal mikir 2 kali sebelum macam-macam sama kamu. Mereka bakal tahu resikonya kalau coba-coba mengganggu kamu. Laura terdiam, menimbang-nimbang ucapan Ridwan. Hatinya ragu, namun tangan mereka tetap saling berpegangan. Sesampainya di tempat parkir, Ridwan langsung menuntun tangan Laura. Mas, lepasin, aku gak enak diliatin oleh orang, pintanya lirih. Memang jalan beriringan tanpa bergandengan saja sudah menarik tatapan sinis dari orang sekitar, apalagi jika bergandengan tangan. Biarkan saja mereka tahu, sebentar lagi kita bakal nikah kok, saut Ridwan menenangkan. Lagian kamu bakal resign dari kantor ini kan, gak perlu lagi bertemu mereka. Resign mas? Tanya Laura heran. Ridwan menghela nafas lalu berbicara tegas. Iya, memangnya buat apa kamu punya suami kalau masih harus kerja? Cukup duduk manis di rumah saja, biar aku yang mencari nafkah. Pria itu enggan membahas soal anak. Terbayang pernikahan pertamanya yang tak dikaruniai keturunan. Di lobi kantor, Monica dan rekan-rekan lain terperanjat melihat Ridwan melangkah masuk sambil menggandeng tangan Laura. Mereka semakin yakin akan kabar yang berhembus tentang hubungan keduanya. Dalam kekecewaan, Monica merapatkan kepalan tangannya, rasa iri menyeruak di dalam dadanya. Andai tidak ada Laura, sudah pasti dialah yang digandeng oleh Ridwan saat ini. Monica pun mengekori mereka. Laura hendak masuk lift khusus karyawan, tetapi Ridwan menarik tangannya, membawanya ke lift khusus CO. Di lantai 2, keduanya keluar dari lift masing-masing. Monica melewati Laura tanpa sepatah kata, padahal mereka satu divisi dan pernah dekat seperti sahabat. Akan tetapi kini ada jurang kebencian di antara mereka. Sore hari Ridwan memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah usai mengantar Laura. Sebaliknya, dia singgah ke apartemen kekasihnya. Tiba di sana, Ridwan langsung melangkah masuk dan menghempaskan dirinya di sofa ruang tengah. Dalam posisi terlentang, pria itu menutup mata seolah merasakan dirinya sangat lelah. Mas, aku mau mandi dulu ya, ucap Laura singkat. Iya sayang, saut Ridwan lirih, matanya masih terpejam rapat. Laura pun pergi ke kamar mandi, sedangkan Ridwan tetap dalam posisi yang sama. Saat menyelesaikan aktivitas di kamar mandi dan mengenakan setelan piyama, Laura langsung keluar kamar. Keningnya berkerut melihat Ridwan yang belum berubah dari posisinya. Mas, kamu kenapa? Tanyanya dengan wajah khawatir. Tanpa menunggu jawaban, Laura memberanikan diri menyentuh kening pria itu. Sontak gadis itu terkejut. Mas, badan kamu panas banget, ucap Laura panik. Ridwan perlahan membuka matanya. Wajah pucat dan bibir kering tergambar jelas. Sayang, tolong bikinkan aku teh hangat ya, pintanya dengan suara parau dan lemas.
"Iya, Mas," Laura menjawab sembari bergegas melangkah ke dapur, menciptakan bunyi langkah yang gesit. Tangannya lincah membuatkan apa yang diminta oleh Ridwan. Setelah menyerahkan minuman teh kepada Ridwan, Laura segera menelpon Malik. Tak lama setelah itu dokter datang untuk memeriksa Ridwan dan memberikannya obat. "Laura, kamu tidak apa-apa kan? Kalau Pak Ridwan tidur di sini malam ini?" tanya Malik setelah bosnya tidur di kamar milik Ridwan sendiri. "Kalau kamu merasa nggak nyaman, kamu bisa tidur di apartemenku, dan aku yang tidur di sini menemani Pak Ridwan." Laura menatap bingung lalu menggelengkan kepala dengan pelan. "Nggak usah, Pak. Aku nggak masalah kok di sini. Lagi pula di sini ada 2 buah kamar." Malik mengangguk. "Ya sudah, kalau begitu aku tinggal ke sebelah dulu. Kalau ada apa-apa dengan Pak Ridwan, jangan sungkan untuk menelponku," pesan pria itu. "Iya, Pak," sahut Laura sambil melangkah mengantar Malik keluar. Hingga jam 10 malam, Ridwan masih tidur di dalam kamarnya. Laura sejak tadi berada di ruang tengah, menunggu Ridwan kalau sewaktu-waktu terbangun. Kini gadis itu terpaksa masuk ke dalam kamarnya karena matanya sudah merasa kantuk. Keesokan paginya Laura memasak bubur ayam untuk Ridwan. Rencananya hari ini dia tidak masuk kerja karena ingin menjaga kekasihnya. Sementara itu di rumah orang tua Ridwan, kedua orang tuanya terlihat gelisah dari tadi malam karena putra sematawayang mereka tidak tidur di rumah. Ibu Citra sudah menelpon ke rumah pribadi Ridwan, tetapi kata ART tidak ada Ridwan di rumah itu. Nomor ponsel Ridwan dari tadi malam tidak aktif, sedangkan ponsel Malik tidak merespon panggilannya. Malik memiliki 2 nomor ponsel. Ketika sampai di rumah, ponsel yang terhubung dengan perusahaan akan di-silent. Maka dari itulah Malik tidak merespon panggilan orang tua Ridwan. "Pak, habis sarapan ini Mama mau ke apartemen Ridwan. Mama hanya ingin memastikan saja apa anak kita ada di sana dan dalam keadaan baik-baik saja." "Iya, terserah Mama," sahut suaminya yang tidak terlalu mengkhawatirkan Ridwan, sebab menurutnya Ridwan bukan anak kecil lagi. Tak lama setelah Malik berangkat kerja, Ibu Citra, Mama Ridwan, tiba di lobi apartemen. Wanita itu langsung melangkah menuju lift. Pintu lift terbuka di lantai 12. Wanita itu langsung melangkah di koridor apartemen menuju unit anaknya. Dia mencoba menekan bel pintu sambil berharap putranya ada di dalam. Tak menunggu waktu lama, daun pintu dibuka. Wajah cemas wanita itu kini berganti wajah dengan kening berkerut tebal.